Hai Pisces, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema apakah dia akan hadir atau datang kembali ke dalam hidup kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati ya. Oke Pisces, sebelum saya mulai di sini saya pengen kasih tahu kamu kalau saya punya readingan khusus menyelami labirin perasaan kamu, di mana readingan ini tentang kenapa kamu tidak pernah dijadikan nomor 1 dalam hidupnya, sekaligus mencakup pertanyaan mengapa kamu dipermainkan, diselingkuhi, dan mengapa dia berhenti memberikan perhatian setelah berkomitmen. Readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah. Oke Pisces, apakah dia akan kembali ke dalam hidup kamu? Tampaknya jawabannya adalah tidak, karena buat dia ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Buat dia kamu itu terlalu kekanak-kanakan, kamu itu terlalu banyak imajinasi, kamu itu terlalu pemikirannya belum selevel dengan dia. Akhirnya dia memilih mundur dalam hidup kamu, dan dia akhirnya merasa hopeless sama kamu karena dia tidak bisa mengubah kamu, dan dia tidak memiliki upaya daya untuk bisa mengubah kamu karena memang karakter dasar kamu yang masih terlalu kekanak-kanakan, masih terlalu tidak bisa serius, tidak bisa diajak serius, atau tidak bisa memecahkan suatu masalah atau teka-teki yang memang diperlukan otak brilian, bukan yang pintar-pintar amat sih, tapi paling tidak ada pemikiran jangka panjang, ada pertimbangan antara A, B, dan C. Di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini juga diceritakan bahwa kamu itu terlalu banyak bermain, kamu itu terlalu tidak memiliki goal ke depan, sedangkan dia orangnya determination. Di sini ada Ten of Coins. Dia orangnya determination atau fokus ke depan, atau dia tidak suka ngelirik sana sini, dalam artian dia hanya pengen menjalani sesuatu yang memang menjadi fokusnya. Dia tahu apa yang dia inginkan dan dia tahu apa yang dia harapkan. Sedangkan kamu Queen of Cups adalah pribadi yang tidak tahu atau belum mengetahui siapa dirinya, tidak tahu apa goalnya, tidak tahu tujuan hidupnya kemana. Sedangkan body kamu itu sudah dewasa tapi pemikirannya masih terlalu kekanak-kanakan, sehingga dia sangat sulit menjangkau apa yang ada di pikiran kamu. Dia pengen mengubah, rasanya tidak adil mengubah seseorang karena dia sadar bahwa salah satunya yang bisa mengubah adalah diri kamu sendiri. Tapi persoalannya tidak ada tanda-tanda sama sekali kamu bakalan berubah, atau paling tidak kamu belajar perlahan-lahan, misalnya dari buku, dari seseorang, atau dari apapun itu yang bisa membuat kamu atau menambah wawasan kamu tentang bagaimana memiliki goal ke depan. Bukan karena kamu santai, setiap orang memiliki santainya masing-masing, tapi di sini kamu di sini ada Three of Cups. Rasanya kamu belum terlalu masih sedang mencari jati diri ya, di sini tepatnya mencari jati diri, apa tujuan kamu, apa fokus kamu. Tapi kesannya itu kamu masih terlalu banyak bercanda, terlalu banyak bermain, terlalu banyak tidak menanggapi sesuatu sebagai hal yang serius. Bukan berarti kamu tidak bisa, tepatnya kamu belum bisa menempatkan diri kamu di segala situasi, yang memang tidak bisa ditebak sama sekali. Kamu memperlakukan orang semuanya sama saja, padahal semuanya harus sama saja dalam artian memang harus dihormati. Bagaimana caranya menempatkan diri kamu agar tidak terlalu kekanak-kanakan. Di sini saya harap kamu paham maksud saya. Ini tidak semua resonate buat Pisces, ambil yang resonate-nya saja. Nah, di sini ada The Hermit. Sampai suatu ketika kamu tersadar bahwa ada spiritual awakening yang muncul dalam diri kamu. Akhirnya kamu tersadar bahwa ternyata kamu terlalu lengah dengan diri kamu terlalu mengikuti kemauan teman-teman kamu. Ada FOMO atau fear of missing out yang ada dalam diri kamu yang pengen kamu ikutin. Kamu takut kehilangan keseruan dengan teman-teman kamu. Akhirnya kamu merasa bahwa is enough, ini sudah cukup. Waktunya kamu untuk dewasa, waktunya kamu untuk mengejar hal yang memang tertinggal, yang ada di hadapan kamu. Karena secara perlahan-lahan, secara tidak langsung pula, teman-temanmu banyak yang sudah meninggalkan kamu, dalam artian sudah kehidupannya jauh lebih baik. Dia mengatakan apa yang perlu difilter, apa yang perlu di-cut, apa yang perlu dipertahankan, sedangkan kamu masih mending kalau jalan di tempat.
tapi ini kayak seolah-olah mundur, tidak ada perubahan sama sekali. Itulah sebenarnya yang terjadi kenapa dia pergi dalam hidupmu. Jadi dia pula mempertimbangkan untuk bisa, bukan mempertimbangkan lagi sih, tapi rasanya terlalu berat untuk kembali masuk ke dalam hidup kamu. Nah, di sini ada the judgment and the devil. The judgment dan the devil ini adalah sebuah tindakan di mana kamu tanpa pikir panjang, akhirnya semua resiko datang kepada kamu, baik buruknya datang kepada kamu, dan ketika resiko keburukan itu datang sama kamu, akhirnya kamu stuck, tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Semuanya harus kamu pertanggungjawabkan sama diri kamu sendiri, karena kamulah yang mengambil atau terlalu bertindak gegabah, akhirnya semuanya datang kepada kamu. Dan disitulah juga awal mula akhirnya kamu sadar bahwa terlalu gegabah itu rasanya juga adalah bagian dari kekanak-kanakan. Nah, di sini sebaiknya kamu belajar untuk ya seperti yang think of point ini inginkan. Sebaiknya kamu belajar perlahan-lahan, mungkin berawal mula dari buku atau bertanya sama orang yang bijak. Apapun itu, paling tidak buat dirimu selangkah jauh lebih maju dibandingkan hari ini. Oke, Pisces, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Pisces.